Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Bagus. Di jam pagi ini kalian semangatnya harus lebih semangat lagi ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan HM Alfi pimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk HM Alfi sudah memimpin doa hari ini. Kalian semuanya bawa HP kan ya? Untuk absen hari ini, silakan buka HP-nya, link absen Bapak udah kirim di grup WA kelas kita. Coba silakan isi link absen tersebut. Semuanya sudah isi link absen tersebut? Terima kasih telah mengisi absen hari ini. Setelah Bapak melihat absen dan melihat tetap buka hari ini, Bapak lihat dan pastikan semuanya masuk ya. Baik, untuk lebih semangat lagi, mari kita semuanya menyanyikan lagu Salah Satu Bagimu Negeri. Semuanya berdiri. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Masih ingat materinya? Coba Bapak mau tes ingatan kalian dulu. Coba menurut Aisyah, apa makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Bagus sekali, terima kasih Raisa. Terus
hierarki atau tingkatan urutan perundang-undangan di Indonesia itu ada apa aja? Coba ada yang bisa jawab? Saya Pak, coba jawab. Silakan Aditya Ditan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut nomor 12 tahun 2011 terdiri atas 1. Undang-Undang 1945. Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Nur Aisyah dan Aditya Ditan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu di kompetensi dasar yang akan kita lakukan adalah 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat dari tayangan video dari YouTube dan gambar pada slide PowerPoint, peserta didik berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa secara jujur dan bertanggung jawab. 2. Setelah mengikuti pembelajaran dengan PowerPoint dan tayangan video dari YouTube, peserta didik dapat menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan kajian dan berdiskusi, peserta didik dapat meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Silakan buka HP-nya. Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Soal pretest semuanya sudah dikerjakan? Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalian diharapkan mampu memperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan menayangkan video. Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian juga tentu sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Di video berikutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Jadi untuk memahami materi ini kalian harus menyimak ketiga video ini ya.
Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati, dan yang terakhir bersifat abstrak. Lalu, apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis ini dibagi menjadi dua, yaitu landasan hukum yang bersifat beraspek formal dan landasan yuridis yang beraspek material. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara. Berikutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Mari kita lihat lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, UUD 1945, lembaga yang berwenang membuat adalah MPR. Berikutnya, Ketetapan MPR yang membuat adalah MPR. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang membuatnya adalah DPR bersama Presiden. Kemudian peraturan pemerintah, lembaga yang berwenang membuatnya adalah Presiden. Kemudian peraturan Presiden yang membuatnya adalah Presiden. Peraturan daerah provinsi, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan ini sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatnya yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Yang berikutnya, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silahkan simak lanjutan materi ini di dalam video yang berjudul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Terima kasih telah belajar PPK. Dari tayangan video tadi, ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, perhatikan atau amati gambar berikut. Ini Bapak ada sebuah gambar. Apa ada yang mau berkomentar? Saya Kak. Gambar itu tentang anak sekolah menyeberang jalan Pak melalui zebra merah Pak. Terima kasih, Aswita, komentarnya. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya Kak. Itu ada Pak polisi yang bertugas menyeberangkan anak-anak sekolah. Terus karena ada anak-anak yang menyeberang kendaraan bermotor pada berhenti. Terima kasih kepada Deswita dan Putri atas komentarnya. Ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada? Kita kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Deswita dan Putri. Ini ada gambar yang kedua. Ya. Amati gambar berikut. Ada komentar? Ada orang yang bergaya di zebra cross, Pak. Terima kasih Albi. Ada lagi yang mau berkomentar? Ya Pak, ada banyak orang yang bertemu di kreator dan orang tersebut bergaya seperti nanti di zebra cross Pak. Tidak gitu. Terima kasih komentarnya pada Albi dan Isan. Ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Albi dan Isan. Ini ada gambar yang ketiga. Ya. Amati gambar yang ketiga ini dan ada yang mau berkomentar? Gambar tersebut ada orang yang lagi merokok dan ada larangan merokok Pak. Terima kasih kepada Putri. Ada lagi yang mau berkomentar? Terima kasih kepada Aisyah dan Putri atas komentarnya. Bapak, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ya. Ini ada gambar berikutnya. Perhatikan gambar ini. Ada yang mau berkomentar? Saya Pak. Gambar tersebut adanya sampah biar sampah biar pun ada korban cara menjebak sampah di tempat. Terima kasih komentar yang bagus, Pak Fahri. Ada lagi yang mau berkomentar? Gambar tersebut menggambarkan banyak orang yang berada di masyarakat. Biarpun di sana ada peraturan Terima kasih komentar yang bagus untuk Bu Aisyah. Ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada. Kalau tidak ada, dari semua komentar di kelas ini semuanya bagus-bagus. Kita berikan dulu tepukan untuk kelas ini. Bapak akan menjelaskan dulu secara ringkas materi hari ini, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Negara kita itu, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya. Itu sudah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Itu dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Ini tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu dari tahun 1946 dirubah lagi tahun 2000, dirubah lagi tahun 2004. Sekarang yang berlaku itu ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini yang berlaku sekarang.
Atau urutan perundang-undangnya satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita selama ini sudah tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Nih, kita bisa lihat di sini bahwa peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan peraturan yang paling tinggi. Jadi peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR merupakan sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun berlaku di luar majelis. Kalau undang-undang itu merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Kalau peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Dan peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pemerintah daerah provinsi itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau bupati kota. Ya. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok. Bapak akan membagi 5 kelompok. Dengan kelompok pertama ketuanya Desita, kelompok kedua ketuanya Raisa, kelompok ketiga ketuanya Alfi, kelompok kelima ketuanya Putri, dan kelompok kelima terakhir ketuanya Isan. Berarti Alfi kelompok 3, Putri kelompok 4, dan kelompok 5 ketuanya Isan. Ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, kalian lihat di grup WA, Bapak sudah kirim link ke KPD yang akan kalian buat. Ya. Nah, HP-nya kerjakan LKPD di link tersebut nih, linknya.
Dalam mengerjakan LKPD yang kalian buat, silakan kalian cari di Google ataupun di buku paket di LKS. Kalian kerjakan LKPD itu nanti hasilnya berupa infografis di dalam aplikasi Karma ya. Semuanya mengerti? Kelompok ini ada masalah nggak? Nggak ada. Silakan lanjutkan diskusinya. Apakah diskusinya sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita lihat hasil karya presentasi kalian. Dimulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai ketua Desita, Rena, Yani, Bella, Ika. Permasalahan kita yang tersebut, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Kita yang tersebut adalah tata urutan peraturan undang-undang termasuk dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. Apakah kegiatan kita yang tersebut bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau bertentangan, dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Aksi pemuda bab keragaman busana yang digelarkan oleh kelompok remaja di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat atau yang sedang berpopuler disebut Citayam tersebut. Dinilai menegakkan undang-undang aturan yang dilanggar dalam kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagaimana solusi dari permasalahan dapat di atas? Solusi yang dapat kami sarankan yakni memindahkan kegiatan kreasi anak muda tersebut ke tempat-tempat terbuka lainnya yang bisa dijadikan kegiatan tersebut, sehingga hak penggunaan jalan tidak terganggu, dan yang terpenting kegiatan kreasi anak muda tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, apakah menurut kelompok satu ada solusi yang lebih bagus lagi? Mungkin ada, akan tetapi solusi yang kami tawarkan tadi merupakan solusi terbaik menurut kelompok kami. Yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Pemaparannya sangat bagus sekali. Kita taruh dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan tentang Jakarta Car Free Day, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Jakarta Car Free Day dalam tata undang-undangan apa? Jakarta Car Free Day dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam Perda Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Apakah kejadian Jakarta Car Free Day bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Kegiatan Car Free Day tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan. Hal ini karena kegiatan Car Free Day mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu terdalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam Perda Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Hari ini bekas kendaraan bermotor serta 27. Bagaimana solusi untuk permasalahan atas? Pertanyaan dilakukan tidak seperti apa yang diharapkan. Kebanyakan masih ditemukan banyak pelanggaran seperti warga yang tetap
bahwa kendaraan bermotor meninggalkan banyak sampah di banyak acara dan masyarakat yang mengikuti CDF artinya untuk mencari keseluruhan solusi mengembalikan tujuan awal yang CDF. Apa tadi pada? Kemudian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah menurut kelompok satu ada solusi yang lebih bagus lagi menurut kelompok? Menurut kelompok kami itu merupakan solusi terbaik yang kami miliki. Kenapa menurut menjadi solusi yang terbaik? Dan mengembalikan seperti tujuan awal pada Car Free Day bisa membuat pencemaran udara di kota bisa menurun dan udara yang kita hirup bisa tercemar. Sekian presentasi dari kelompok kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya yang sangat bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok ketiga. Dipersilakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya Hafiz bin Umar. Paling Ibrahim, Aris, dan Andre. Distribusi tentang awal analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Distribusi tentang peraturan undang kepala. Distribusi termasuk ke dalam undang kabupaten atau kota. Apakah kegiatan jamaah diantar atas tangan dan kembali di atasnya? Kegiatan distribusi pelayanan persamaan atau kebersihan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Distribusi tersebut diatur dalam Perda Nomor 2021 tentang distribusi jasa. Bagaimana solusi untuk permasalahan distribusi? Untuk mengoptimalkan distribusi masuk ke kas daerah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, mencoba solusi dengan menerapkan pembayaran non tunai pada distribusi sampah dari masyarakatnya. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya, apakah menurut kelompok 3 ada solusi yang lebih bagus lagi kelompok 3? Itu merupakan solusi terbaik yang kami pikir. Karena dari revitalisasi kas daerah, maka pembayaran tunai atau pembayaran secara online merupakan solusi terbaik karena akan masuk secara langsung ke kas daerah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya, kenapa alasan tersebut menjadi solusi yang terbaik? Kami optimalisasi kas daerah, maka pembayaran non tunai atau pembayaran di kawasan kas daerah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sekian pemaparan dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Kita berikan dulu aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita lihat penampilan dari kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya larangan merokok, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Larangan merokok termasuk dalam daftar peraturan perundang-undangan merokok. Larangan merokok termasuk dalam peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1999 tentang pemaparan merokok bagi masyarakat. Apakah kegiatan yang berkaitan dengan perundang-undangan di atasnya? Larangan merokok tidak bertentangan dengan kaitan peraturan perundang-undangan. Larangan merokok diatur dalam PP No. 18 tahun
pokok. Kita berhubungan keluarga, cari kesibukan lain dan jauhi permasalahan pokok. Ada yang tidak, ada yang bertanya. Apakah menurut kelompok ada solusi yang lebih bagus lagi? Menurut kelompok kami sudah ada solusi yang terjadi dari solusi yang kami berikan. Kenapa masalah tersebut menjadi solusi yang terbaik? Karena dengan motivasi dari dana sendiri, dukungan dari keluarga dan pergaulan keluarga, biarpun tidak ada larangan Dulu yang suka merek. ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya, sangat bagus sekali. Kita berikan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kita lihat penampilan dari kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ikutan Pak Heri, Dade, Saiful, Isan, dan Rian. Larangan membuang sampah sembarangan, analisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Larangan membuang sampah sembarangan termasuk dalam tata peraturan undang-undang. Jangan apa? Larangan membuang sampah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Apakah kegiatan larangan membuang sampah bertentangan dengan tata aturan perundang-undangan di atasnya? Larangan membuang sampah tidak bertentangan dengan tata aturan perundang-undangan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor Pasal 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah itu sudah lengkap bahwa tidak ada sampah yang tidak ada pengambilannya secara demokratis sudah lengkap diatur, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah spesifik. Bagaimana solusi untuk permasalahan membuang sampah sembarangan? Solusi untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan yaitu dengan membuat spanduk peringatan membuat sampah dan menyediakan tempat pembuangan sampah kolektif. Ada yang ditanyakan? Kelompok 5 ada solusi yang lebih bagus lagi? Tidak ada. Solusi kami berikan merupakan solusi terbaik. Alasan tersebut menjadi solusi yang terbaik. Dengan adanya spanduk peringatan dan penggunaan yang sehingga betul-betul diterapkan bahwa tidak akan dibuat sembarangan kembali. Dengan percayaan Setelah melihat penampilan kelompok 1 sampai 5, silakan Nur Aisyah. Terima kasih Nur Aisyah atas tanggapannya. Tanggapan yang positif untuk semua kelompok dari kelompok 1 sampai 5. Ada tambahan sedikit dari Bapak penampilan kelompok 1 sampai 5. Tadi dalam mengerjakan alat APD sudah sangat bagus, jelas, menarik, dan poin-poin inti dari permasalahan sudah disampaikan di sana. Hasil kerja yang bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 5 kita berikan tepuk tangan dulu.
yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan. Misalnya, dengan undang-undang, peraturan pemerintah, Terima kasih Putri, jawabannya baik sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penting untuk kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baiklah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan membagikan soal post-test melalui link Epoxid. Bapak akan kirimkan linknya di grup WA. Waktu pengerjaannya selama 10 menit. Silakan kerjakan dengan baik. Sudah semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah selesai. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan kali ini. Apa yang Bapak sampaikan hari ini semoga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.